Nah, sedulurku, eh, ada beberapa alasan kenapa sedulur kita yang menderita ADHD itu nggak bisa relax. Ada nggak? Barangkali ada yang ngerti, boleh ditulis kolom komentar ya. Nah, yang pertama nih, ya ide-ide sedulur kita yang menderita ADHD itu nggak pernah berhenti dari pikirannya. Ide terus ya, jadi itu bagus, oke, tapi ya mereka jadi nggak bisa istirahat, nggak bisa rileks karena sibuk dengan ide-idenya yang muncul pada diri dia. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang bikin saudara-saudara kita itu nggak bisa rileks ya. Jadi the ideas is never stop. Nah, kemudian susah dia membedakan antara ketika dia sudah di tempat kerja atau lagi harus mikir kapan harus relax, dia untuk membedakan itu atau switch on switch off buat dirinya itu susah. Nah, jadi gitu seluruh ya. Jadi saudara-saudara kita yang menderita ADHD itu kapan harus relax, dia nggak bisa langsung on langsung relax santai, nggak bisa. Nah, itu karena memang ya, idenya datang terus gitu sedulurku ya. Nggak enak banget kan. Nah, bukan mau dia sedulurku, karena memang jenis gangguannya memang seperti itu. Nah, ada lagi nih, ketika dia merasa melakukan sesuatu ya, sudah capek mikir dan dia itu nggak bisa mikir bahwa relax itu suatu reward buat dia. Jadi gimana ya, jadi kalau misalnya dia pengen relax itu bisa relax itu udah seneng banget gitu loh. Jadi kadang dia nggak bisa relax tuh jadi karena merasa bersalahnya juga, karena seperti itu, gua kok mikir terus ya, jadi merasa bersalah, merasa nggak enak gitu ya seluruhnya. Jadi seringkali ngerasa ya belum cukup melakukan sesuatu tuh nggak selesai gitu loh. Nah, itu sedulur-sedulur kita yang merasakan ADHD seperti itu. Kenapa dia nggak bisa relax? Jadi ngerjain sesuatu kok kayaknya nggak selesai, ada yang kurang karena idenya banyak sekali. Nah, gitu seluruh ya. Nah, kemudian ketika dia nggak bisa ngerasa relax, ya idenya banyak banget, tentu saja dia seringkali overthinking, selalu memikirkan resiko. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa dia menghentikan untuk cemas terhadap suatu resiko gitu sedulurku ya. Nah, itu saudara-saudara kita yang menderita ADHD seperti itu. Jadi nggak enak banget dan kasihan banget tentunya ya. Nah, makanya ketika overthinkingnya muncul, ketika dia harus istirahat, ketika dia harus relax, ternyata dia nggak bisa relax gitu sedulurku ya. Jadi seringkali sedulur kita yang menderita ADHD itu overcommitted, jadi banyak janjiin sesuatu terhadap orang lain karena dia nggak bisa bilang enggak, jadi dia overcommitted, jadi nggak bisa nolak gitu ya. Kadang-kadang seperti itu karena dia tidak menetapkan burdennya dia sendiri, karena memang ya harusnya dia udah cukup, nggak bisa dia. Nah, jadi tidak menetapkan burdennya dia, dan dia tidak bisa menghentikan untuk gua stop dulu, gua berhenti dulu, gua istirahat dulu, nggak bisa. Jadi overcommitted itu yang menyebabkan sedulur kita itu kewalahan dan overwhelmed. Jadi ya nggak bisa relax, tanggungannya banyak banget ya gitu ya sedulur ya. Kemudian itu beberapa hal yang bikin saudara-saudara kita itu sangat capek ya, yang menderita ADHD, karena ya itu capek nggak bisa relax gitu ya sedulur ya. Nah, beberapa hal tadi, penyebab tadi membuat kita jadi lebih ya, apa sih yang bisa kita bantu ya buat sedulur kita ini. Jadi nggak sembarangan nih kita langsung nyuruh atau sembarangan langsung bikin dia kecapean dengan komitmennya. Misalnya dia mengiyakan sesuatu tapi ternyata dia sebenarnya nggak terlalu mampu untuk menghandle semua, jadi dia overwhelmed dengan hal itu. Nah, gitu sedulurku ya. Nah, ayo kita bantu sedulur-sedulur kita yang menderita ADHD atau terdapat tanda-tanda yang mirip dengan ADHD untuk datang ke dokter, psikiater, atau ke psikolog klinis. Jadi ketika kita nggak bisa bantu mereka untuk menghilangkan ya switch on switch off dari kerja kencang, mikir kencang, langsung relax. Nah, ketika nggak bisa seperti itu, bantu kita aja sedulur kita itu datang ke dokter, psikiater ya biar mereka nggak overwhelmed lah, kasihan ya overthinking terus kan nggak enak banget ya. Oke sedulurku,
tetap waras dan gaspol, sehat selalu.